Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Infeksi saluran kemih merupakan salah satu penyakit yang mudah ditemui pada bayi. Apabila tidak ditangani secara tepat, akan mengakibatkan penyakit yang lebih parah seperti infeksi dan kerusakan pada ginjal. Oleh karena itu, orang tua dianjurkan jeli saat membersihkan area kelamin bayi. Seorang bayi belum bisa memberitahukan gejala-gejala yang dia rasakan, sehingga infeksi saluran kemih pada bayi menjadi sulit untuk dideteksi. Sebagai orang tua, berikut adalah tanda-tanda yang perlu dicermati saat bayi mengidap infeksi saluran kemih. Menangis saat buang air kecil, urin berbau busuk, nampak keruh dan bercampur darah, frekuensi buang air kecil sering namun sedikit-sedikit, jadi rewel tanpa sebab, demam dengan suhu mencapai 38 derajat Celcius, nafsu makan berkurang, mual dan muntah, diare, lemas. Infeksi saluran kemih pada bayi disebabkan oleh bakteri yang menginfeksi saluran kemih. Bakteri E. coli merupakan bakteri yang sering ditemukan sebagai penyebab infeksi saluran kemih. Bakteri ini bersumber dari feses yang masuk melalui uretra. Hal ini bisa diakibatkan karena jarang melakukan penggantian popok, sanitasi yang rendah, atau cara membersihkan bayi setelah buang air besar yang tidak benar, sehingga membuat area kemaluan dan dubur bayi menjadi tidak bersih. Selain itu, berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan bayi memiliki peluang lebih besar terkena infeksi saluran kemih. Memiliki kelainan bentuk saluran kemih, terdapat penyumbatan pada sebagian atau seluruh saluran kemih, reflux vesicoureter, suatu bawaan lahir di mana urin mengalir kembali ke ginjal setelah berada di ureter, diabetes, prematur, dan belum disunat untuk bayi laki-laki. Resiko komplikasi infeksi saluran kemih pada bayi bisa diminimalisir dengan didiagnosa dini. Apabila infeksi saluran kemih pada bayi terlambat mendapatkan pertolongan medis, maka bakteri akan menyebar ke area ginjal yang disebut pyelonephritis. Sedangkan apabila bakteri tersebut berhasil menginfeksi kandungan kemih, dinamakan sistitis. Ginjal yang telah terinfeksi bakteri dapat memungkinkan terjadinya penurunan fungsi ginjal atau gagal ginjal, hydropreporesis atau pembakaran pada ginjal, hingga sepsis yang dapat mengarah pada gagal organ dan kematian. Jika orang tua merasa curiga bayi terkena tanda-tanda infeksi saluran kemih, segera bawa ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Untuk memastikan bahwa bayi mengidap infeksi saluran kemih, dokter akan mengambil sampel urin dan melakukan urinalisis. Akan tetapi, apabila bayi terlihat sangat lemah, dokter biasanya akan meresepkan obat sebelum hasil laboratorium keluar. Jika ditemukan beberapa infeksi yang lebih serius, maka dokter akan merekomendasi untuk mendatangi dokter spesialis ginjal atau nefrologis. Infeksi saluran kemih pada bayi tidak boleh dianggap remeh. Menjaga kebersihan pada area kelamin dan anus bayi menjadikan kunci penting dalam mencegah penyakit ini. Berikut ini beberapa saran agar bayi tidak terkena infeksi saluran kemih. Membersihkan selangkangan bayi dari depan ke belakang. Hal ini dimaksud untuk mencegah perpindahan bakteri dari anus ke saluran kecil. Gunakan sabun yang tidak mengandung parfum untuk membersihkan area kelamin bayi. Rutin memeriksa popok bayi dan segera mengganti popok apabila sudah kotor untuk menghindari pertumbuhan bakteri. Menjaga agar bayi tidak kekurangan cairan dan selalu terhidrasi. Infeksi saluran kemih pada bayi berawal dari kurangnya menjaga kebersihan, namun bisa berakibat fatal apabila disepelekan. Para orang tua harus senantiasa memastikan bahwa popok rajin diganti dan memahami bagaimana cara membersihkan area kelamin bayi dengan benar, sehingga mereka terhindar penyakit infeksi saluran kemih. Apabila bayi menunjukkan gejala-gejala seperti yang telah disebutkan, segera hubungi dokter agar dapat diobati secepatnya. Demikian informasi kali ini, jangan lupa tuliskan pendapat di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.